Setiap harinya, Indonesia menghasilkan lebih dari 180.000 ton sampah. Dan dari jumlah itu, lebih dari 53% berasal dari rumah tangga, menjadikannya sebagai sumber sampah terbesar di negeri ini. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar dari sampah ini tidak terkelola dengan baik. Banyak yang berakhir di sungai, laut, bahkan menumpuk di tempat pembuangan akhir yang makin sesak. Masalahnya bukan sekedar jumlah, tapi juga perilaku. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah masih rendah. Plastik, kertas, sisa makanan, semua tercampur begitu saja. Padahal dampaknya sangat nyata. Pencemaran, penyakit, hingga ancaman mikroplastik yang bisa masuk ke rantai makanan kita. Namun di tengah situasi ini muncul harapan dari sudut kecil Tangerang Selatan. Sebuah komunitas kecil mencoba membuat perubahan besar, dimulai dari sampah rumah tangga yang selama ini dianggap tak berguna. Namanya Kertabumi. Sebuah bank sampah yang tidak hanya menampung limbah, tapi juga mengolah, memberdayakan, dan memberi arti baru dari setiap botol plastik yang dibuang. Kertabumi sendiri terbentuk pada tahun 2016 yang dimana kondisi sampah itu sangat menumpuk ya. Sampai sekarang pun sebetulnya menumpuk sampah ya. Nah, jadi di founder-founder kita resah dengan kondisi itu dan berinisiatif untuk membangun bank sampah. Nah, ketika udah membangun bank sampah, dilihat-lihat di sini tuh kayaknya pengen deh ada hal lain gitu ya. Ada hal lain yang dibentuk dari sampah dan mulailah daur ulang sampah. Dan Kertabumi sendiri itu dulunya masih sebagai komunitas ya, bank sampah. Itu juga skala rumahan yang dimana tuh kita untuk mengelola sampah tuh nggak banyak. Dulu tuh sampah yang kita kumpulkan per bulannya itu sekitar nggak sampai 50 kilo, nggak sampai 50 kilogram sampah. Dan pada akhirnya setelah setahun berlalu kita berinisiatif untuk melakukan sesuatu dari sampah. Kertabumi bukan sekedar tempat menampung sampah. Di sini, sampah diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga. Setiap plastik dipilah, dibersihkan, dan kemudian diolah menjadi produk bernilai jual. Mulai dari papan bangunan, paving block, hingga perabot rumah tangga. Semuanya berasal dari sampah rumah tangga yang telah melalui proses panjang dan teliti. Proses ini dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan dan pemberdayaan. Masyarakat yang datang membawa sampah tak hanya ditimbang dan diberi nilai rupiah, tapi juga diajak belajar bagaimana memilah, mencuci, dan menyadari bahwa setiap limbah bisa menjadi awal perubahan. Sampah yang kita terima itu juga lebih banyak kayak jenis-jenisnya, seperti contohnya kayak mika atau sampah multilayer itu jarang yang diterima oleh bank sampah, tapi di Kertabumi sendiri juga. Kalau misalnya dibedakan dengan konsep daur ulang lainnya, kita di sini lebih memprioritaskan edukasinya. Jadi ada workshop yang bisa nanti kalian lihat di sini. Kalau untuk proses memilah, kita biasanya panggil orang juga, banyak orang kan di sini. Jadi warga mau milah juga untuk warna tutup botolnya, jadi kita nggak kewalahan terus dijajah sesuai warnanya. Itu untuk produk-produk yang kayak souvenir, terus furniture, kayak gitu yang gede-gede lah, yang keras-keras gitu, karena membutuhkan alat besar. Tapi kalau untuk produk-produk yang kayak pouch, tote bag, itu kita pilih sini juga. Kan dia kan pakai kantong kresek, pakai plastik kresek atau multilayer. Jadi kita ambil juga yang ada di bank sampah, dicuci bersih, baru bisa diolah atau disetrika. Keberhasilan Kertabumi tak hanya diukur dari berapa ton sampah yang berhasil diolah, tapi juga dari seberapa besar perubahan yang terjadi dalam hidup masyarakat. Lewat sistem tabungan sampah, warga yang sebelumnya hanya membuang, kini menabung. Sampah yang dulu dibuang, kini jadi sumber penghasilan tambahan.
kita melibatkan masyarakat, apalagi masyarakat sekitar ya, dan juga masyarakat sosial media yang udah mendonasikan sampahnya ke sini, terus juga ada masyarakat sekitar yang memilah sampahnya dan menabung sampahnya juga ke sini. Warga yang tergabung sebagai nasabah Kertabumi mulai merasakan dampaknya. Tak hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga nilai ekonomi yang membantu kebutuhan sehari-hari. Saya bergabung menjadi nasabah itu kurang lebih dari tahun 2024 hingga sekarang. Untuk yang saya ketahui tentang sampah Kertabumi itu bisa menjadi bahan pengrajin. Nah, jadi itu bisa diolah lagi. Contoh itu ada dari tutup botol, itu bisa diubah menjadi meja, kursi, pelakat, anting, tasbih, gelang, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ekonomi saya jelas terbantu karena saya menjadi nasabah itu mendapatkan tabungan. Dari situ saya menjadi tahu sampah yang biasanya saya buang itu ternyata ada nilai jualnya. Jadi dikumpulkan ke Kertabumi itu diolah dan saya mendapatkan uang. Jadi sangat membantu ekonomi saya. Tetapi jalan menuju perubahan tak selalu mulus. Tantangan terbesar justru terletak pada pola pikir masyarakat. Masih banyak yang menganggap memilah sampah adalah hal rumit dan merepotkan. Padahal di balik kebiasaan sederhana itu ada dampak besar yang bisa menyelamatkan lingkungan dan masa depan. Ancaman mikroplastik kini semakin nyata, menyusup dalam air minum, udara, hingga tubuh manusia. Jika tidak dimulai dari rumah, dari setiap individu, maka upaya seperti Kertabumi akan sulit bertahan sendiri. Tantangan terbesar ya untuk mengelola sampah ini adalah bagaimana kita aware sama lingkungan sih. Jadi itu untuk tingkat kepedulian itu menurutku masih sangat rendah. Jadi kita penting banget tuh untuk peduli sama lingkungan. Seperti contohnya kayak misalnya kita ada orang yang buang sampahnya itu udah nggak beraturan, itu kita ragu untuk ngasih tahu mereka kalau bahwa buangnya kita harus pilah dari rumah loh. Jadi untuk pemilahan sampah di rumah itu kita sangat penting ya, karena kita harus menyelamatkan sampah kita dan juga bertanggung jawab atas dosa-dosanya, itu yang terutama. Jadi kita membuang sampah itu menurutku dosa, dan jadi kita penting banget ya untuk mengolah sampahnya itu untuk menjadi barang bermanfaat kembali yang nantinya itu akan menjadi manfaat ke kita sampai anak-anak cucu kita dan generasi yang mendatang kayak gitu, untuk merasakan bumi yang lebih indah. Namun, Kertabumi tidak kehilangan harapan. Bagi mereka, masa depan ada di tangan anak muda. Generasi yang lebih sadar, lebih peduli, dan mampu mengubah kebiasaan. Dari rumah, dari sekolah, dari komunitas kecil, perubahan bisa dimulai. Untuk masa depan Kertabumi itu yang pastinya makin berkembang, makin besar dan kita pengen ada inovasi yang terbaru, waste to energy, karena emang pengen banget sih ada di sana ya. Jadi dari sampah kita buat energi untuk bisa mengganti solar ataupun bensin. Kertabumi bukan cerita satu tempat. Ia adalah contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari titik terkecil. Dari satu rumah, satu botol plastik, satu kebiasaan baru. Sampah bukan lagi sekedar limbah, tapi menjadi peluang. Peluang untuk belajar, bertumbuh, dan menjaga bumi agar tetap layak dihuni. Karena pada akhirnya, menyelamatkan lingkungan bukan tugas segelintir orang, tapi tanggung jawab kita semua dimulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri.